Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Subaryanto dari LSK TIK. Kali ini saya akan coba bahas terkait dengan peran asosiasi dalam menggalakkan uji kompetensi. Tapi sebelum kita bahas terkait peran asosiasi ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tayangan ini. Baiklah, kita akan mulai dengan yang namanya apa itu asosiasi. Jadi, asosiasi itu adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya ada forum LSK. Jadi itu memang kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama, sehingga mereka berkumpul mendirikan suatu forum atau asosiasi. Lalu mengapa sih perlu ada asosiasi? Mengapa? Jadi asosiasi itu sebenarnya adalah ajang untuk bertukar pikiran dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, inilah perlunya asosiasi, menyalurkan aspirasi juga, lalu bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya adalah apa itu uji kompetensi. Jadi, uji kompetensi adalah proses penilaian asesmen baik teknis maupun teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang itu telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Itu adalah uji kompetensi. Sedangkan dalam regulasi itu seperti apa sih? Nah, ini sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 61 Ayat 3 mengamanatkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Nah, ini poin pentingnya di sini. Jadi yang bisa memberikan sertifikat kompetensi itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Nah, dalam hal ini adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Lalu turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 89 Ayat 5 ditegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Nah, itu yang dikasih merah itu sengaja ya. Jadi lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi atau kita namakan asosiasi dan diakui oleh pemerintah. Jadi ini adalah lembaga yang berhak menerbitkan sertifikat kompetensi. Lalu turunannya ada keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Udah lama juga ini.
nomor 70 tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik khusus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Kita lanjut, seperti apa sih LSK ya? Karena yang kita bahas ini akan merujuk ke LSK yang dibentuk oleh asosiasi. Apa sih LSK itu? Ini adalah lembaga sertifikasi kompetensi. LSK adalah merencanakan program kerja lembaga sertifikasi kompetensi meliputi uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi. Lalu yang kedua adalah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis uji kompetensi. Lalu yang ketiga, melakukan pengelolaan administrasi. Yang keempat, melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi. Lalu yang kelima, mengawasi uji kompetensi dan sertifikasi. Yang keenam, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi. Ya. Lalu di sini ada juga kewenangan LSK, ya. Kewenangan dari lembaga sertifikasi kompetensi. Yang pertama adalah menetapkan tempat uji kompetensi. Lalu yang kedua, menugaskan penguji uji kompetensi. Yang ketiga, menetapkan materi uji kompetensi. Lalu yang keempat, menetapkan alat uji kompetensi. Lalu yang kelima, menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sini ada peran pemerintah ya dalam menetapkan biaya uji kompetensi. Lalu yang keenam, menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi. Lalu yang ketujuh, menetapkan jadwal uji kompetensi. Yang kedelapan, menerbitkan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi dengan blanko yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. Ya. Lalu yang kesembilan, mengevaluasi tempat uji kompetensi setiap 2 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asosiasi. Tadi disebutkan asosiasi itu tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama. Jadi perlu ada perkumpulan yang membahas isu-isu terkini terkait asosiasi. Nah, peran asosiasi itu seperti apakah dalam menggalakkan uji kompetensi? Jadi yang pertama adalah ini, mempromosikan kebermanfaatan uji kompetensi. Nah, ini promosi, otomatis promosi kepada anggotanya ya. Lalu seperti apa sih kebermanfaatan uji kompetensi itu? Yang pertama adalah uji kompetensi itu menjadi nilai plus kualifikasi kerja. Jadi dengan orang mempunyai sertifikat kompetensi, pada saat melamar kerja otomatis itu adalah nilai plus. Kenapa nilai plus? Karena selain dia mempunyai istilahnya kualifikasi akademik, tapi dia juga memiliki kompetensi yang mumpuni. Jadi selain punya pengetahuan, dia punya keterampilan yang mendukung, seperti itu. Lalu yang kedua adalah prasyarat melamar kerja di Indonesia. Jadi sertifikat kompetensi yang didapat dari uji kompetensi ini merupakan
prasyarat melamar kerja di Indonesia. Ini harus digaung-gaungkan oleh asosiasi, perlunya uji kompetensi di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, jadi selain tadi sebagai prasyarat, ini uji kompetensi ini adalah menjadi bukti kemahiran kompetensi. Karena di dalam kompetensi itu pasti ada level-level seperti apa. Peserta pelatihan yang melakukan pelatihan itu diuji dengan uji kompetensi, dan dia akan dapat bukti kemahiran kompetensi yang dia latih. Nah, ini adalah peran yang cukup luas menurut saya, yaitu memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut uji kompetensi. Jadi pada saat sosialisasi itu tidak hanya sosialisasi kepada anggotanya, tapi juga kepada masyarakat seluas-luasnya, dimanapun dan kapanpun, baik melalui berbagai cara, ya bisa melalui medsos dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang penutupnya adalah kesimpulan dan saran. Ya. Jadi asosiasi sebagai pembentuk lembaga sertifikasi dan kompetensi LSK wajib mengawasi LSK tersebut. Ya, ini peran yang sudah seharusnya dilakukan oleh asosiasi, karena asosiasi inilah yang membentuk LSK. Jadi dia mengawasi bagaimana kinerja dari LSK. Lalu yang kedua, asosiasi berperan untuk melakukan pelatihan bagi para penguji. Nah, inilah untuk menjaga mutu. Asosiasi ini memang harus sigap untuk menjaga mutu para pengujinya. Dan ini harus dilakukan secara berkala agar mutu dan kualitas para penguji itu tetap terjaga. Lalu yang ketiga, asosiasi berperan mensosialisasikan uji kompetensi melalui medsos. Nah, ini banyak cara. Barangkali perlu ada medsos khusus milik asosiasi untuk mensosialisasikan uji kompetensi, yaitu bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ini apalagi masa pandemi seperti ini, ya ini sangat efektif. Ya, bisa juga setelah memiliki format sosialisasi itu bisa sampaikan melalui grup-grup WA, itu disosialisasikan. Jangan lupa tentunya dengan konten-konten yang menarik. Lalu asosiasi mendorong jajarannya di tingkat provinsi dan seterusnya untuk sosialisasi. Jadi asosiasi itu kan punya semacam birokrasi dari pusat, dari provinsi, lalu kabupaten kota hingga kecamatan. Nah, inilah jalur yang sudah sepatutnya dilakukan asosiasi untuk mensosialisasikan keberadaan uji kompetensi dan mendorong anggotanya untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, ini yang penting juga, asosiasi bekerja sama dengan asosiasi lainnya untuk sosialisasi. Nah, kadang kita di Indonesia itu masih belum cair ya, antara asosiasi satu dengan asosiasi lainnya, ya itu bisa kerjasama atau mungkin membentuk semacam komunike bersama untuk melakukan sosialisasi, baik melalui online ataupun offline. Tapi untuk masa pandemi ya sebaiknya dilakukan dengan cara online. Nah, selanjutnya adalah asosiasi bermitra dengan dunia kerja melalui CSR, mengadakan pelatihan dan uji kompetensi gratis. Ya, ini mungkin nggak asing lagi ya.
Jadi asosiasi bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR untuk mengadakan pelatihan dan uji kompetensi gratis. Barangkali ini bisa menjadi minat anggotanya sehingga mereka mau melakukan uji kompetensi. Ya, itulah tadi paparan saya terkait peran asosiasi dalam menggalakkan uji kompetensi. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.